Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari buat Anda semua. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Ahmad Mutakin di video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like video dan subscribe channelnya ya buat video-video pembelajaran berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan YouTube sebelumnya. Di YouTube sebelumnya kita ngomongin 3 menit tentang asal-usul manusia Indonesia. Kita ngebahas tentang salah satu teori dari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu teori Out of Africa. Oke, itu pengantar sedikit, dan sekarang kita masuk ke masa praaksaranya, jadi kebudayaan masa praaksara. Kita mulai sekarang ya, dengan kita kaji dulu kenapa kita pakai nama praaksara bukan prasejarah. Oke, kita mulai dengan kenapa kita pakai kata praaksara dan bukan prasejarah. Kita pakai praaksara dan bukan prasejarah karena ketika ngomongin prasejarah itu ngomongin sejarah dari era bumi baru terbentuk sampai ada manusianya. Jadi kita ngomongin era dinosaurus, era mamalia-mamalia besar, baru kemudian era manusia. Sedangkan kalau ngomongin praaksara itu kita hanya ngomongin masa di mana sudah ada manusianya. Karena hanya manusia yang bisa bikin huruf, bisa bikin tulisan, bisa bikin kata, bisa bikin bahasa. Kita tahu mamalia besar maupun dinosaurus tidak bisa bikin itu. Well, itulah perbedaan masa prasejarah dengan praaksara. Jadi kita fokus di praaksara ya. Kita ngobrolin kedatangan Homo sapiens di Nusantara, di Pulau Nusantara. Ada 4 gelombang ya. Gelombang pertama itu terjadi 50.000 tahun yang lalu, dan itu datang dari Afrika. Mereka lewat, ini ada petanya, mereka lewat Afrika, terus ke Afrika bagian utara, Mesir. Kan kemarin dikatakan dari Botswana ya, Afrika Selatan. Lalu kemudian mereka naik ke utara, ke Mesir. Dari Mesir mereka ke Semenanjung Arab. Dari Semenanjung Arab mereka ke India, Pakistan. Lalu kemudian ke Semenanjung Malaka. Di Semenanjung Malaka ini mereka mudah untuk ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, karena waktu itu masih ada paparan Sunda. Paparan Sunda itu kondisi di mana Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan masih terhubung dengan daratan. Jadi perpindahan hewan maupun perpindahan manusia mudah dilakukan karena masih tergabung daratannya. Ya, kebayang ya. Kebetulan Gunung Krakatau waktu meletus tahun 1883 juga kan benar-benar memutus akhirnya Pulau Jawa dan Sumatera terakhir kali. Oke, itu 50.000 tahun yang lalu, kloter pertama datang out of Afrika. Mereka menyebar kemudian dari paparan Sunda, berarti Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu lewat utara ke Papua ya. Dari selatan juga nanti lewat Flores juga nantinya ke Papua juga. Oke, lalu kemudian itu kloter pertama, rombongan pertama. Kloter kedua atau rombongan kedua datang 30.000 tahun yang lalu. Kloter yang kedua agak beda ya, dia datangnya dari Yunan. Yunan itu Cina Selatan hari ini ya. Di kawasan utara dari Laos dan Vietnam. Nah, dari Yunan ini kita 30.000 tahun yang lalu. Nah, ini masuk sama lewat paparan Sunda sampai ke selatan, sampai ke Jawa dan Bali, Nusa Tenggara. Oke. Lalu yang ketiga itu adalah 5.000 tahun yang lalu. Berarti sekitar 5 milenium yang lalu ya. Kita kan peradaban kita sudah 2 milenium setelah kelahiran Isa. Lalu kemudian masih 3 milenium lagi, jadi 5.000 tahun datang kloter ketiga, yaitu kloter yang datang dari arah lebih utara lagi, yaitu dari Taiwan. Sering disebut teorinya out of Taiwan. Kalau tadi yang kedua teori Yunan. Nah, itu 5.000 tahun yang lalu. Nah, mereka jalannya lewat 2 jalur ya. Jadi ada yang lewat barat, ini lewat Malaka. Terus waktu itu juga paparan Sunda masih dipertahankan ya. Jadi lewat Malaka, Sumatera, Jawa. Nah, yang lewat timur itu lewat ke Sulawesi, lalu ke Maluku, lalu ke Papua. Jadi persebarannya nanti produk budayanya ada kapak persegi dan kapak corong ya, beda-beda. Itulah kloter ketiga. Nah, sampai tahun lalu saya masih ngejelasin kloternya cuma 3 gitu ya. Cuman Profesor Herawati Supolosudoyo bilang ada periode keempat. Dia menggabungkan periode keempat, yaitu sekitar abad ke-7 Masehi. Jadi setelah 700-an, tahun 700-an setelah Masehi. Jadi Nabi Muhammad itu kan lahir 571 Masehi. Nah, ini 700 tahun setelah Nabi Isa lahir, berarti tahun 700-an. Nah, itu masuk kolonisasi dari India, Indianisasi dan Islamisasi. Nah, nanti Indianisasi itu dalam bentuk kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Kita tahu di Kalimantan Timur sudah ada kerajaan Kutai. Itu abad ke-5, ya, abad ke-4, abad ke-5. Angka prasasti Yupanya juga tahun 400-an, berarti abad ke-5. Itu di
Coba kita lihat di Kalimantan Timur. Nah, ini Kutai ya, ada di situ ya. Nah, itu abad ke-5 berarti. Nah, abad ke-7 di mana? Abad ke-7 kita ganti. Nah, abad ke-7 ada di Jawa. Di Jawa itu ada kerajaan namanya Tarumanegara. Ini ada di Jawa Barat, kemungkinan di daerah sekitar Kabupaten Bogor. Nah, itulah ke-3 gelombang, atau mau dibikin 4 gelombang kalau menurut Profesor Herawati, ya monggo saja. Yang pasti ketika periode keempat, gelombang keempat itu sudah ada tulisan di dalamnya. Nah, Indianisasi ini dari sebelah barat ya, kita bisa lihat dari India, Pakistan, Semenanjung Malaka masuk ya. Nah, yang dari utara itu juga ada Islamisasi juga dari Champa. Kalau misalnya ini ada Kamboja. Di Kamboja itulah kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara, namanya Champa. Kalau kerajaan Islam pertama di Nusantara kan Perlak, habis Perlak Pasai. Nah, kalau lebih awal lagi ada Champa. Sering disebut oleh orang Jawa itu orang atas angin. Yang disebut orang atas angin itu orang Champa yang sudah menganut agama Islam. Nah, nanti kamu bisa baca literatur tentangnya, bagaimana Islam mulai ada di Pulau Jawa abad ke-6, abad ke-7, walaupun masih belum besar. Oke, itu kloter kedatangannya. Jadi agak jauh kalau bahas Champa dan kerajaan Islam. Kita fokus di masa Praksara. Di masa Praksara itu corak kehidupannya yang perlu dipahami, itu satu. Kemudian manusia pendukungnya dan budayaannya, itu ya. Kita mulai dengan apa ya? Corak kehidupannya dulu ya. Corak kehidupan pertama adalah berburu dan mengumpulkan makanan. Dia berburu hewan dan mengumpulkan makanan yang berserak atau bisa diambil di hutan ya. Hunting and food gathering, ngambil dia. Buah-buahan yang bisa diambil sejangkauannya, misalnya kelapa atau pisang atau umbi-umbian. Mayoritasnya berburu hewan-hewan yang bisa ditemukan. Ini manusia-manusia awal, dan ini manusia Homo sebelum Homo sapien ya. Jadi bisa dibilang atau Homo sapien awal ya. Jadi bisa dibilang mereka berburu mengikuti hewan yang menjadi buruannya. Manusia pendukungnya bisa dibilang Homo erectus ya. Mereka menggunakan alat-alat awal yang masih kasar dari batu, misalnya kapak perimbas dan kapak genggam. Mereka belum menetap, jadi sering disebut sebagai nomaden. Nomaden itu hidupnya berpindah-pindah. Jadi mereka mengandalkan api untuk menakuti predator, dan mereka berburu seperti itu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, setelah hunting and food gathering, sudah mulai berburu dan meramu. Yang kedua. Nah, ketika sudah meramu di sini, ini manusia sudah modern, sudah manusia Homo sapiens. Ya. Yang membedakan manusia purba dan manusia modern adalah Homo sapiens. Jadi apapun yang bukan manusia purba, apapun yang sebelum Homo sapiens itu bukan manusia purba, bukan manusia modern. Saya ulangi, apapun yang sebelum atau bukan Homo sapiens adalah manusia purba. Jadi manusia cerdas hanya manusia modern, hanya Homo sapiens. Nah, di buru-buru dan meramu sudah Homo sapiens. Di Kepulauan Nusantara sudah ada orang-orang dari Afrika, kita nyebutnya melanosoid ya. Jadi negroid melanosoid atau Papua melanosoid. Mereka sudah bisa meramu. Meramu itu apa sih? Sudah bisa mengolah. Jadi seperti mengolah sayuran. Jadi dibikin bumbunya gitu ya. Terus kemudian dicampur makanannya gitu ya. Kalau sekarang modernnya udah kayak gado-gado atau salad ya. Cuma ini versi sangat minimalis. Itu berburu dan meramu. Nah, mereka sudah tinggalnya semi sedenter. Jadi sedenter kan menetap, lawannya nomaden. Jadi kalau semi sedenter berarti sudah setengah menetap. Mereka tinggal di gua-gua. Nah, jadi lebih terlindung dari hujan, dari angin, dari salju. Jadi setengah menetap di gua-gua. Makanya di beberapa gua, terutama gua di mana ya, gua-gua di Sulawesi itu banyak banget cap telapak kaki manusia di gua. Nah, itu bagian dari kebudayaan mereka juga. Jadi seni mereka pertama kali adalah ngecap tangan di gua dan bikin gambar di gua. Nanti ada kebudayaan Kecoken Mondingger ya, yaitu kebudayaan tinggal di gua. Oke, yang ketiga itu adalah kebudayaan namanya food producing. Jadi sudah membuat makanan. Jadi bukan hanya berburu dan mengumpulkan, bukan hanya berburu dan meramu, ini sudah food producing. Jadi sudah memproduksi suatu makanan. Makanan yang maksudnya adalah umbi-umbian, lalu kemudian padi-padi awal, padi-padi gaga ya, dan gandum-gandum awal. Nah, saat inilah manusia sudah meninggalkan nomaden sama sekali dan masuk ke sedenter atau menetap.
karena manusia sudah punya tanaman pangan. Jadi mereka nggak harus berburu ngiterin atau ngikutin hewan buruan, tapi mereka sudah punya food producing sendiri. Nah, kalau dalam bukunya Noah Harari ya, Yuval Noah Harari justru bahasanya bukan manusia yang mendomestikan gandum dan padi, tapi justru gandum dan padi yang mendomestikan manusia. Artinya apa? Padi dan gandum itu sangat butuh air, sangat butuh dirawat dari gangguan burung, hama gitu ya. Jadi hal itu membuat manusia tadinya ngabisin waktunya banyak untuk berburu, makanannya banyak, variatif, menjadi makanannya lebih homogen gitu, mengenyangkan tapi homogen. Makanya dari segi gizi, kekuatan gigi dan seterusnya sebenarnya jadi penurunan. Nah, itu yang disebut novel Noah Harari di buku Sapiens, bahwa manusia didomestikan oleh gandum dan padi. Lalu itulah yang disebut revolusi Neolitik. Dalam masa producing ini sudah disebut revolusi Neolitik. Kenapa revolusi? Jadi perubahan yang besar dan signifikan. Yang berubah apa? Dari semi sedenter menjadi sedenter, dan kemudian dari berburu dan meramu menjadi menghasilkan makanan. Ini revolusi Neolitik. Nah, akibatnya adalah populasi manusia meningkat jumlahnya, dan mereka tinggal di dekat sungai, karena sungai bagus buat mengairi lahan gandum atau lahan padi mereka. Oke, itu yang ketiga, namanya producing. Yang keempat namanya adalah perundagian ya. Masa perundagian. Undagi itu artinya kerja, jadi sudah ada masa pembagian kerja. Jadi manusia bukan cuma sudah bertani, tapi manusia juga sudah mengenal pembagian kerja. Jadi ada tukang kayu, ada kuli, ada nelayan, dan seterusnya. Nah, pada zaman undagi ini juga kadang disebut zaman logam. Nah, manusia sudah mulai mengenal logam sebagai alatnya lagi. Oh ya, saya tadi lupa ya, waktu food gathering, alatnya tadi kapak perimbas dan kapak genggam. Di masa berburu dan meramu itu alatnya udah mulai pakai tulang, terus rapih. Jadi ada flex culture, ada bone culture, ada pebble culture. Nah, nanti kamu bisa cek alat-alatnya macam-macamnya. Nah, pas di Neo itu alatnya sudah mulai halus, yaitu ada kapak persegi dan kapak lonjong. Itu yang dipakai. Juga ada gerabah, alat-alat dari tanah liat. Oke ya. Nah, yang keempat sudah masuk ke perundagian atau zaman logam, alat-alatnya dari logam. Nah, untuk Kepulauan Nusantara hanya mengalami dua masa logam, yaitu zaman besi dan zaman perunggu. Kita tidak mengalami zaman tembaga. Zaman besi itu seperti alat-alat perang yang kita pakai, mata panah, pisau. Nah, alat dari perunggunya itu ada bejana perunggu, ada nekara, ada cangkrasa. Nah, itulah sekilas tentang masa praksara. Mudah-mudahan belum puas ya. Jadi tadi ada 4, ya ulang lagi. Masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia pendukungnya tadi Homo erectus. Alatnya tadi kapak perimbas dan kapak genggam. Yang kedua ada masa berburu dan meramu, manusianya adalah Homo sapiens dari melanosoid. Alatnya adalah bone culture, flex culture, pebble culture. Yang ketiga manusia sudah Homo sapiens tapi beda rombongan. Tadi sudah rombongan kedua tadi ya, yaitu yang dari Yunan itu kita sebut sebagai Proto Melayu. Itu manusia yang mendukung dari food producing atau Neolitikum. Nah, yang keempat di zaman logam manusianya masih Homo sapiens tapi sudah Deutero Melayu, gitu ya. Alat-alatnya tadi besi, panah-panah, pedang, terus kemudian cangkrasa, nekara, moko ya, begitu ya. Homo erectus, Homo sapiens yang melanosoid, lalu Homo sapiens yang Proto Melayu, dan Homo sapiens yang Deutero Melayu. Itu, nah nanti rembesan dari semua kebudayaan itu bercampur jadi apa budaya Indonesia yang kita kenal hari ini. Jadi secara genetik kita nggak ada yang bisa dibilang penduduk asli Indonesia, karena 50.000 tahun yang lalu kemudian 30.000 tahun yang lalu kemudian 5.000 tahun yang lalu kemudian 700 Masehi, kita semua bercampur. Itu, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.